Studio yang elegan dan nyaman ini dipisahkan menjadi dua bagian. Sisi kanan ruangan didekorasi dengan satu set sofa kulit putih bersih, sementara sisi lain ruangan terdapat sejumlah kuda-kuda dan meja kayu lebar. Meja itu penuh dengan perlengkapan melukis seperti palet warna, tinta, dan kuas cat. Beberapa lukisan minyak postmodern yang berselera tinggi tergantung di dinding studio. Lukisan-lukisan itu mungkin asli buatan Nenek Susan. Ibu pemimpin misterius keluarga Dirgantara menempatkan dirinya di sofa tengah, dengan anggun menyesap secangkir teh. Ini adalah pertama kalinya Kinan bertemu dengannya. Bahkan selama pernikahannya, Nenek Susan tidak muncul. Nenek Susan terkenal sebagai seorang pertapa. Dia menghabiskan sebagian besar hari-harinya menyendiri di studio lukisannya, hampir tidak mungkin untuk meminta pertemuan dengannya. Hal pertama yang mengejutkan Kinan tentang Nenek Susan adalah masa mudanya. Jelas bahwa banyak pekerjaan telah dilakukan untuk mempertahankan penampilannya. Tubuhnya proporsional, kulitnya berkilau muda, dan selain beberapa cravat pudar, wajahnya mulus. Bahkan rambutnya yang disapu ke atas sama gelapnya dengan onyx. Dia tampak seperti seorang wanita yang mendekati 50, meskipun Kinan tahu bahwa usia sebenarnya lebih dari 70. Duduk di samping Nyonya Dirgantara, Nenek Susan tampak seperti saudara perempuannya, bukan yang lebih tua. Bahkan, dia lebih cantik dari Nyonya Dirgantara. Garis-garis pudar di sekitar wajahnya membantu menonjolkan keindahannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa cantiknya dia ketika dia masih muda. Cara dia berpakaian juga berbicara tentang keanggunan dan kemuliaan. Selendang biru sederhana tanpa pola yang melilit lehernya tidak hanya menambah keindahan pada kecantikannya, tetapi juga dengan cerdik menyembunyikan lengan kanannya yang hilang. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, orang tidak akan tahu bahwa dia cacat. Ini adalah wanita yang menghabiskan hidupnya mengejar kesempurnaan dan kecantikan. Setelah melihatnya secara langsung, Kinan akhirnya mengerti mengapa keluarga Dirgantara menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya untuk mencoba membuat anggota tubuh buatan yang sempurna. Seorang wanita seperti Nenek Susan tidak akan membiarkan adanya cacat pada tubuhnya. Dia juga mengerti mengapa kakek Wira sangat menghargai istri pertamanya. Kecantikannya di dunia lain dimaksudkan untuk dihargai seumur hidup dan lebih banyak lagi. Kinan selesai mengevaluasi ruangan begitu dia masuk. Tentu saja, orang-orang di studio juga menatapnya dari atas ke bawah. Ada kedengkian dalam cara Elena dan Diandra memandangnya. Ada kecemburuan dan kecemburuan di mata mereka. Pengamatan ini membuat Kinan bingung. Elena iri dengan hubungannya dengan Vano, tapi bagaimana dengan Diandra? Apa yang dia miliki yang membuat Diandra iri? Jangan hanya berdiri di sana. Masuk dan duduklah. Nenek Susan membuka mulutnya untuk berkata. Kinan berjalan dengan tenang dan duduk di hadapan mereka. Mengapa Nyonya memanggil saya? Tanyanya langsung. Tidak tertarik untuk melibatkan mereka dengan obrolan ringan yang asal-asalan. Nenek Susan meletakkan cangkir tehnya dengan hati-hati dan mengangkat matanya untuk mengamati Kinan. Kinan melihat kejelasan dan sedikit merendahkan di dalamnya. Aku melihat perubahan yang mereka sebutkan. Nenek Susan mengamati dengan ringan. Aku hanya pernah melihat fotomu sebelumnya, tetapi kamu memang terlihat berbeda dari saat itu. Perubahan itu bukan pada penampilan fisiknya, tetapi tingkah lakunya dan cara dia membawa diri. Kinan beberapa tahun lebih tua daripada ketika dia menikahi Vano, tetapi dia jauh lebih menawan sekarang. Mungkin seperti yang mereka katakan, kecerdasan adalah keindahan. Mata adalah jendela jiwa seseorang. Sebelum ini, mata Kinan gelap dan tak bernyawa, tetapi sekarang, seolah-olah ada matahari yang bersinar di belakang mereka. Mereka memancarkan kepercayaan diri alami yang menarik perhatian orang, beberapa karena kekaguman, yang lain karena iri. Misalnya,
Semakin Elena menatap Kinan, semakin besar kebenciannya yang iri. Mau tak mau dia mengakui bahwa Kinan jauh lebih menawan daripada terakhir kali mereka bertemu. Sejak pertemuan mereka di depan restoran 2 bulan lalu, dia akan melihat beberapa perubahan di Kinan setiap kali jalan mereka bertemu. Itu menyakitkan baginya untuk mengakuinya, tetapi perubahan pada Kinan tidak dapat disangkal. Pertama kali mereka bertemu, Kinan bukan apa-apa, hanya sampah yang berjalan, benar-benar tidak ada bandingannya dengannya. Tapi sekarang, dia menjadi lebih rendah dibandingkan. Dia secara brutal dikalahkan oleh Kinan. Elena merasa sangat terancam. Dia tahu jika ini dibiarkan berlanjut, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi pesaing Kinan lagi. Bagaimana dia akan bertarung untuk Vano melawan pesaing yang begitu kuat? Dia tidak punya kesempatan. Ketidakamanan batin dan keraguan mencakarnya. Elena berdoa agar Kinan jatuh dan mati di sana. Saat itu juga, dia menghibur dirinya sendiri dengan kenyataan bahwa dia belum sepenuhnya kalah. Dia masih memiliki kesempatan untuk mengejar Vano karena tragedi besar akan menimpa Kinan hari itu. Kerutan Elena berubah menjadi seringai yang memuaskan. Perubahan ekspresinya yang tidak mencolok tidak luput dari deteksi Kinan. Orang-orang berubah, itu terjadi. Kinan menanggapi dengan acuh tak acuh terhadap pengamatan Nenek Susan. Dia mengambil inisiatif dan bertanya kepada Nenek Susan, apakah alasan Nyonya memanggil saya ke sini untuk membicarakan peristiwa yang terjadi di lab? Nenek Susan menangkap keinginan Kinan untuk mengejar. Dia tersenyum tipis. Kamu benar. Sepertinya kamu sama sekali tidak takut aku akan menghukummu karena kesalahanmu. Nyonya benar-benar memiliki selera humor yang menarik. Saya tidak tahu, saya bahkan telah melakukan kesalahan, jawab Kinan dengan tenang. Jika Anda mengacu pada insiden di mana Nona Diandra diusir dari lab, maka saya jamin Anda pada insiden khusus itu, saya tidak membuat kesalahan. Apa, kau bilang kau tidak pernah melakukannya? Nyonya Dirgantara mencibir. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Kinan, semakin besar rasa jijiknya terhadap Kinan. Kamu merencanakan untuk memutuskan pertunangan Elena dan Vano, dan kamu menganggap itu sebagai bukan kesalahan hari pertamamu di tempat kerja, dan kamu sudah mengusir Diandra yang telah bekerja di sana setidaknya selama 1 dekade, dan kamu masih menganggap dirimu tidak bersalah. Kinan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak tercela? Malu. Nasib buruk macam apa yang menimpa keluarga Dirgantara kita karena nasib kita terjerat dengan orang sepertimu? Aku sangat menyesal membiarkan Vano menikahimu. Sayang sekali aku mengizinkan keluarga Dirgantaraku untuk menerimamu. Tetapi apa yang kamu berikan sebagai balasannya? Sakit hati dan malapetaka. Kinan berharap banyak ketika dia menerima telepon. Ini adalah pengadilan dengan dia ditetapkan sebagai pihak yang bersalah. Kinan tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki Nyonya Dirgantara. Jadi dia memutuskan untuk tidak menekankan hal itu dan menyeretnya keluar. Sebaliknya dia berkata datar, saya tidak peduli apa kesan Anda tentang saya. Jika ini adalah satu-satunya alasan Anda bertemu saya, maka saya akan permisi. Saya memiliki hal-hal yang lebih mendesak untuk dikerjakan. Hal penting apa yang harus kamu tangani? Diandra bertanya dengan tajam. Kamu mempersenjataiku dengan kuat keluar dari lab, tetapi kamu sendiri tidak muncul di tempat kerja selama beberapa hari terakhir. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu lakukan. Atau apakah menurutmu karena sejak kamu memiliki menjalankan lab, sehingga kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dan membolos? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.